Berjalannya 1,5 tahun sampai 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu yang cukup lama buat aku bisa mengembalikan kepercayaan diri aku lagi. Oke, kalau tadi kita udah berbicara tentang kemenangan-kemenangan dan hal yang paling kamu banggakan. Kalau kita berbicara tentang kekalahan-kekalahan atau mungkin masa paling sulit yang pernah kamu hadapi, itu kapan? Sebenarnya paling aku down banget ya itu yang benar pas habis Asian Games. Berjalannya 1,5 tahun sampai 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu yang cukup lama buat aku bisa mengembalikan kepercayaan diri aku lagi. Karena mungkin bisa dibilang ya aku juara Asian Games itu berkat Tuhan yang paling besar buat aku. Karena pada saat itu aku underdog, aku tidak diunggulkan, dan aku bisa juara di depan publik sendiri, yang otomatis orang yang baru menonton bulu tangkis akan melihat bahwa oh Jonathan seorang juara. Iya. Padahal mereka nggak tahu kan waktu itu aku mungkin underdog, aku mungkin bisa dibilang juara dengan kerja keras yang luar biasa gitu, yang bukan memang unggulan. Nah itu juga yang jadi apa ya, kayak kepercayaan diri aku setelah Asian Games dengan hasil yang kurang baik itu. Bulian dari orang banyak, terus cacian dari masyarakat juga banyak gitu. Dan hal-hal itu yang menurut aku tuh nggak gampang gitu. Karena kita bertanding aja tuh pasti pengen menang. Nggak mau kita pengen kalah tuh aneh gitu. Kalau kita datang pertandingan cuman pengen jalan-jalan tuh aneh menurut aku ya. Karena kita udah jauh nih ke negara orang. Kita bertanding ya kita mau menang gitu. Siapa yang mau kalah? Kalau mau kalah ya nggak usah jadi atlet gitu kan. Dan itu yang mereka nggak paham gitu, masyarakat nggak paham gitu. Tapi ya puji Tuhannya aku bersyukurnya banyak orang yang support aku, dari keluarga, dari pelatih yang tetap percaya sama aku, dia yang melihat aku setiap hari bagaimana usahanya, dia selalu ada ketika aku kalah segala macam. Itu tuh yang ngebuat aku kadang pengen stop, tapi dari apa ya, kepercayaan mereka itu yang ngebuat aku semangat lagi. Bahkan waktu itu aku sempat bilang ke papa mama juga waktu itu, Pak kayaknya kalau beberapa pertandingan ini aku gagal lagi, kayaknya udah Jo mau udah stop aja gitu. Aku sempat ngomong kayak gitu ke mereka. Tapi ya mereka mungkin ya aku nggak tahu ya waktu itu papa mama mikirnya apa, mungkin sayang juga segala macam, tapi mereka lebih nenangin ke aku kayak ya udah kalau memang kamu mau itu, kamu usaha ini pertandingan terakhir ini semaksimal mungkin. Ya siapa tahu bisa mengubah pemikiran kamu nantinya kan kalau hasilnya bagus. Jadi ya waktu itu papa cuman tenangin hati aku doang. Terus juga dia mungkin bantu doa juga. Dan ya puji Tuhannya lama-lama kayak pelan-pelan tuh Tuhan bantu balikin lagi, bantu balikin kepercayaan diri. Terus yang didukung sama hasil-hasil juga lumayan. Dan akhirnya ya itu yang tadi aku bilang di Thomas Cup itu adalah titik balik kepercayaan diri aku kembali. Dan ya puji Tuhan sampai sejauh ini ya makanya aku gak pernah kebayang bisa ada di ranking 2 saat ini gitu. Iya, iya. Karena kamu know the reasons why. The why itu yang paling penting kan. Karena walaupun tindakannya sama, tapi kan yang menjadi pembakar tujuannya melakukan itu untuk siapa, ya kan? Dan saya yakin bukan untuk menyenangkan hati netizen. Betul. Betul. Bener nggak? Apa tujuan terbesar kamu untuk selalu bisa giving your best? Sebenarnya tujuan terbesar aku pertama pastinya pengen buat orang tua aku bangga. Dan yang kedua aku pengen buat papa mama tuh bahagia juga. Karena aku tahu strugglingnya mereka gimana. Yang tadi aku bilang mungkin aku terlahir bukan dari keluarga yang ekonominya tuh kuat. Dan aku pengen membuat mereka tuh happy dengan apa yang telah aku perjuangkan dan apa yang telah aku dapatin gitu. Dan di samping itu mungkin aku pengen lebih jadi berkat aja sih buat banyak orang. Jadi ketika aku bisa mendapatkan gelar segala macam, aku bisa menyenangkan orang-orang yang di sekeliling aku juga gitu. Jadi itu salah satu hal yang ngebuat aku bisa semangat juga, bangkit juga. Kadang kan setiap hari kita harus latihan fisik, aduh capeknya latihan fisik itu. Iya, sampai hari ini sampai hari ini tetap. Bangun pagi tuh jam berapa? Kalau saat ini kan ya, kalau dulu kan kita
ada jadwal sekolah kan. Kalau sekarang kan udah enggak, jadi tetap aku bangun jam 6 sih. Oke. Jam 6 paling tetap pagi. latihan fisik. Iya. Pagi, siang, Pagi, sore. tambahan dulu. Tambahan lagi. Wow. Harus latihannya lebih dari orang sih. Itu yang selalu ditanemin dari papa aku dulu. Jadi orang latihan 2 kali, aku harus 3 kali. Orang 3-4 jam, aku mesti 5-6 jam gitu. Kalau kamu mau lebih dari orang kayak gitu. Kadang aku pengen tahu sih. Sometimes kan kadang-kadang kita semua pasti pernah mengalami masa sulit lah ya. Yes. Misalnya kayak Jojo gitu. Ketika kalah gitu ya. Sebenarnya apa sih respon yang paling bisa membantu kamu gitu? Sometimes kan kadang-kadang ada juga yang pasti bisa, tapi kan sometimes kadang-kadang kan belum saatnya juga gitu. Tapi at the same time kita juga nggak mau jadi orang jadi victim mindset. Ya nggak apa-apa ya, kasihan. Jadi sebenarnya what is the best way setiap kali misalnya ada orang lagi kalah, tuh misalnya kayak kamu lagi kalah dan down tuh, sebenarnya apa cara terbaik bagaimana kita harus merespon supaya itu bisa lebih baik buat kamu? Pertama, aku akan bukan yang menyendiri, tapi aku akan coba introspeksi dulu. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini aku lakukan ini tapi mungkin hasilnya kurang baik dan lain segala macam. Terus yang kedua, tetap diskusi sama orang tua. Mama papa itu paling penting kalau menurut aku. Karena mereka yang lebih tahu kita, aku rasa ya. Karena mereka kan dari kecil juga sama aku juga gitu. Jadi sharing itu penting. Aku selalu cerita sama papa. Mereka selalu selalu ada lah. Mereka selalu buat aku tenang dengan caranya mereka gitu. Beda halnya mungkin kalau dari pelatih mungkin bisa bahasnya tuh dari segi teknikal aja gitu. Beda kan kalau itu udah main perasaan. Kalau down terus juga kita putus asa, itu tuh mainnya di perasaan. Dan itu butuh orang yang benar-benar kenal kita banget dan mengerti ya. Jadi dia bisa buat kita tenang. Itu hal-hal yang aku lakuin sih pas aku lagi down banget. Dan orang yang juga punya maksud yang baik untuk kita. Betul. Ya, karena kan justru di saat kita lagi down itu kan pasti kita butuh diarahkan. Dan sebenarnya itu saat-saat dimana orang yang kita percaya itu akan memberikan masukan yang sebenarnya bisa mengubah decisions kita kan. Bisa aja ya udah deh, mungkin memang bukan jalannya, bisa jadi kan. Atau it's okay, yuk kita coba lagi. Dua-duanya make sense. Betul. Tapi satu pilihan bisa membawa ke hasil yang sangat berbeda. Tapi emang paling penting aku sih setelah diskusi ya, aku selalu sempetin waktu buat berdoa sih. Selalu ketika aku lagi mau itu down, aku pasti sempetin waktu buat berdoa, minta petunjuk juga lah. Maksudnya apa sih yang perlu aku perbuat gitu ke depannya. Mungkin dari latihan A mesti dirubah ke latihan B, terus latihan C mesti latihan ke latihan A gitu. Jadi aku selalu minta petunjuk, dan ya itu Tuhan ada aja ngasih orang-orang yang tepat menurut aku, yang bisa ngedirect aku tuh ke jalannya balik gitu. Jadi aku bisa oke, mungkin kemarin aku salahnya di sini gitu.